Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erica Febiana Dilaluspita. Di sini saya akan menyampaikan hasil paper saya. Jadi judul paper saya adalah Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Gender mempunyai makna berbeda jenis kelamin yang diberikan sejak lahir sebagai seorang lelaki atau perempuan. Salah satu akibat ketidaksetaraan gender adalah marginalisasi yang terutama terhadap perempuan. Semua selalu beranggapan bahwa perempuan itu merupakan makhluk yang lemah, lembut, halus, sensitif. Sensitif dan feminim lainnya yang membuat perempuan itu tidak memiliki kesempatan seperti laki-laki. Hak perempuan untuk sama dengan laki-laki dipinggirkan, bahwa biasanya tergusur dan tidak menjunjung rasa kemanusiaan. Perempuan juga dianggap warga kelas 2, seperti yang ditulis Simone de Beauvoir de Second, yang dimana perempuan termarginalkan oleh konstruksi sosial untuk menjadikan mereka hanya bergerak di ranah private dan sosiokultur Indonesia yang saat ini menunjukkan ketidakadilannya dengan hanya memberikan kuota 30% perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hal itu sudah diatur dalam UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD. Dan mengingat apa yang diperjuangkan oleh feminis, bahwa perempuan juga tidak bergerak dalam bidang sosial, politik, dan perempuan yang hanya ada di rumah dan di lingkungan keluarga menjadikan makhluk yang pasif dan tidak bergerak di ranah publik. Hal itu bukan karena perempuan tidak mampu, tetapi lebih karena tidak adanya alternatif lain. Maka dari itu perjuangan feminis harus terus didengungkan, terutama dengan ikut terlibat dalam bidang politik dan hukum. Karena perempuan juga mampu terjun dalam kehidupan politik seperti laki-laki yang berkontribusi dalam bidang politik dan sosial. Perjuangan kaum perempuan dalam menentukan kesetaraannya dengan kaum laki-laki menjadi sangat relevan. Kaum perempuan menyadari ketertinggalannya dibanding kaum laki-laki dan banyak aspek kehidupan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Maka dikembangkan dalam konsep emansipasi atau kesamaan antara perempuan dan laki-laki di tahun 1950 dan 1960-an yang hingga saat ini masih terus dikembangkan dan diperjuangkan. Dan di paper saya ini ada tertulis 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa hak perempuan dalam hukum di Indonesia? Yang kedua, bagaimana konsep hak asasi perempuan dan kesetaraan gender? Saya akan membahas yang pertama, yaitu hak perempuan dalam hukum di Indonesia. Kekerasan kepada perempuan juga adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender. Banyak sekali jenis kekerasan terhadap perempuan, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan masih banyak lagi. Kekerasan ini juga bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Hak perempuan dan keadilan gender secara resmi pemerintah telah menganut dan secara resmi juga menetapkan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagai termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan didukung untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.
Di Indonesia, peraturan hak tentang perempuan dapat ditemui dalam pasal 45 sampai 51 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan hak perempuan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang berisi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan Indonesia juga mempunyai Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang telah diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Dan yang kedua yaitu konsep hak asasi perempuan dan kesetaraan gender. Gender mempunyai arti atau makna yang beragam, baik secara etimologi maupun terminologi. Pengertian secara etimologi, gender dalam bahasa Latin yaitu genus, yang mempunyai tipe atau jenis. Kata gender dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti jenis kelamin. Arti yang diberikan tidak secara jelas dibedakan dari pengertian jenis kelamin dan gender. Gender lebih tepat diartikan sebagai budaya bagi laki-laki dan perempuan. Gender merupakan reposisi peran sosial laki-laki dan perempuan dalam kehidupan manusia yang berkontribusi dari pandangan budaya masyarakat. Gender juga mempunyai arti perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu pemahaman konsep tentang kesetaraan. Kesetaraan yang berarti menunjukkan pada kondisi yang seimbang dan sederajat atau sejajar. Kesetaraan mempunyai arti tidak berat sebelah. Kesetaraan juga mempunyai arti persamaan dan kesederajatan. Jika disimpulkan, kesetaraan gender mempunyai arti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dalam keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dan ada banyak upaya yang dilakukan aktivis perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan gender ini secara khusus mengarah kepada persamaan kedudukan manusia, di antaranya dalam kehidupan pengajaran, pengemukakan pendapat. Hak kehidupan yang merupakan hak bagi semua manusia untuk dilindungi dan hak hidup secara aman dengan harta yang dimiliki. Hak kehidupan ini juga berkaitan dengan hak seseorang untuk mendapatkan jaminan dari sesuatu yang mengancam seseorang hingga melibatkan proses hukum yang baik dan benar. Dan lebih lanjut dijelaskan bahwa kesetaraan yang manusia dapatkan dalam relasi sosial diantaranya berkaitan dengan semua hak-hak melekat bagi setiap individu sebagai warga sipil, diantaranya mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, keamanan, jaminan hukum, pengajaran, pendidikan, dan menyampaikan hak. Dan kesimpulan dari paper ini adalah hak perempuan sudah diperjuangkan sejak sekitar 60 tahun yang lalu bersama dengan menegakkan hak asasi manusia atau HAM. Upaya pemerintah Indonesia hasil dari konvensi yang telah dilakukan secara internasional dengan membuat regulasi sebagai payung hukum dalam melakukan tindakan untuk memenuhi hak asasi manusia yang termasuk hak perempuan dan keadilan gender. Hak perempuan dapat
mendapatkan keadilan sebagai tujuan paling utama dari hukum itu sendiri. Sekian presentasi hasil paper saya pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.